Shalom kasih Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah dapat tertawa lepaskah? Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita tidak mudah panik dan tetap beriman pada Tuhan sehingga tidak salah dalam menyikapi rencana Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami naikkan rasa syukur padamu karena kami saat ini kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan sungguh menjadi iman percaya kami semakin kuat di dalam Engkau, di mana pikiran, tindakan, dan perkataan kami senantiasa seperti apa yang ada dalam firman-Mu, Tuhan. Kuatkan kami, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema penghalangkah kita, Pengkhotbah 3 ayat 11, demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Karya Tuhan dalam menciptakan alam semesta dan segala isinya adalah hal sulit untuk dimengerti oleh akal manusia. Demikian juga saat Tuhan menciptakan kita yang ditempatkan di bumi. Bila kita ingin menyelami dan berusaha untuk mengerti rencananya, pikiran kita tidak mungkin dapat menjangkau. Sebagaimana dikatakan dalam ayat pembukaan renungan hari ini. Mengapa? Karena dengan pikiran kita yang terbatas, tidak akan mungkin menjangkau pikiran Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayat 9 memberikan jawaban. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Seperti jauhnya jarak antara langit dan bumi, itulah perbedaan tinggi atau jauhnya jarak antara jalan Tuhan dengan jalan kita, antara pikirannya dengan pikiran kita. Inilah yang membuat kita sulit mengerti pikiran dan rencana Tuhan, karena sangat sulitnya untuk memahami sampai timbul pemikiran bahwa Tuhan jahat ketika pertolongan dan jawaban Tuhan belum kunjung datang. Padahal saat tiba jawaban Tuhan di akhir dari seluruh permasalahan yang dilalui, baru sadar bahwa itu adalah rencana Tuhan yang paling baik bagi kita. Kasih Kristus, permasalahan dan persoalan hidup belum selesai. Jangan berusaha menjadi Tuhan tanpa sadar kita menjadi penghalang terhadap rencananya. Ingat dan tetaplah percaya apa yang direncanakan Tuhan adalah yang terbaik dan Tuhan lebih tahu dibandingkan diri kita sendiri. Sekali lagi, janganlah diri kita menjadi penghalang terjadinya rencana Tuhan terhadap pribadi, keluarga, keuangan, dan masa depan kita. Karenanya kita harus melekat dalam Tuhan. Dengan kita melekat pada Tuhan akan membawa kepercayaan kita memiliki keteguhan iman bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita adalah yang terbaik buat kita. Percayalah, Tuhan selalu menyediakan sesuatu yang indah pada waktunya. Kita harus percaya dan mengimaninya meskipun saat ini kita belum mengerti. Apapun alasannya, percaya dan melekatlah pada Tuhan. Kalau kita hidup oleh iman dan menjalankannya dengan setia, bahkan dengan radikal, yaitu tanpa kompromi. Sesungguhnya sikap seperti ini sudah mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Sikap ini pada waktunya pasti akan menghasilkan buah. Sekarang coba kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita sebagai penghalang rencana Tuhan? Tuhan merencanakan kita dalam menjalani hidup penuh damai sejahtera dan memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan bukan penghalang. Seharusnya dan selayaknya janganlah diri kita menjadi penghalang. Kekasih Kristus, tidakkah kita ingat firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 yang mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa pribadi Tuhan menyiapkan rancangan damai sejahtera yang siap membawa kita kepada masa depan penuh harapan. Untuk masuk rancangan Tuhan seperti ini, terkadang kita harus masuk proses, dan proses tersebut bisa sesuatu yang tidak mengenakan, mungkin juga menyakitkan kita, tetapi untuk kebaikan kita.
Dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan tahu dan selalu memberikan yang terbaik buat kita, tepat dan indah pada waktunya. Peganglah janji itu dengan iman yang teguh. Mari, jangan jadikan diri kita seperti Sarah yang menjadi penghalang terjadinya penggenapan janji Tuhan. Sekalipun diperhadapkan dengan kebimbangan, keterbatasan cara berpikir dan iman percaya, tetaplah jalani hidup dalam Tuhan penuh sukacita, dan janganlah semuanya itu menjadi penghalang, bahkan kehilangan hal-hal besar yang Tuhan sudah siapkan. Berhentilah membatasi Tuhan karena kebimbangan, keterbatasan cara berpikir kita yang sempit. Kasih Kristus, bila Tuhan sudah merancangkan damai sejahtera dengan hari depan yang penuh harapan, tetapi hati dan pikiran kita selalu berkata bahwa itu tampaknya sesuatu yang tidak mungkin, padahal kesempatan selalu ada. Ingat, janganlah kita seperti Sarah yang menjadi penghalang. Sarah tidak sabar menunggu janji Tuhan. Ia berusaha membantu Tuhan dalam menggenapi rencana Tuhan dengan memberikan Hagar untuk memperoleh keturunan yang dijanjikan Tuhan. Sarah menjadi penghalang rencana Tuhan dengan mengukur keadaan dirinya. Akhirnya pikirannya tercemari karena mengukur pikiran Tuhan dengan pikirannya. Untuk tidak menjadi penghalang seperti Sarah, mari tetaplah menyatu dengan Tuhan agar aliran DNA ilahi mengalir di setiap aspek kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi penghalang rencananya yang dahsyat itu. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa terima kasih buat renungan firman-Mu. Biarlah firman yang terus tertanam dalam kehidupan kami, mengubah hidup iman percaya kami, bukan dengan logika dan pikiran kami yang terbatas itu. Sehingga tanpa disadari kami menjadi penghalang dalam janji-janji Tuhan. Tuhan, ampuni dan biarlah kami tetap teguh dalam kebenaran firman-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa share, like, dan subscribe.